Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, renungan Gema pada hari ini 22 April 2025 bertema menjadi saksi dan penerimaan kuasa yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai 53. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh menyelamatkan kami dan menjadikan kami anak-anak Tuhan. Dan kami tahu, di dalam status kami sebagai anak Tuhan, kami dipanggil untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Kami adalah saksi, dan biarlah itu dipertegas oleh firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Saya akan baca ayat yang ke-48 dan 49 untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puncak pelayanan Yesus Kristus saat Ia menjadi manusia adalah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Sedangkan puncak persiapan yang Ia lakukan untuk melengkapi pelayanan para murid adalah penganugerahan kuasa dari tempat tinggi. Dalam bacaan Alkitab hari ini, ada 3 hal penting yang dilakukan Tuhan Yesus sesudah Ia bangkit dari kuburnya. Pertama, Ia meneguhkan keyakinan para murid-Nya tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Ia berinisiatif meminta para murid untuk merabat tangan dan kakinya yang berlubang paku, serta meminta ikan untuk dimakan di depan para murid-Nya untuk menumbuhkan keyakinan bahwa Ia benar-benar telah bangkit dari kematian. Ia menegaskan bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Sang Mesias merupakan penggenapan kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur. Kedua, Ia menegaskan bahwa para murid adalah saksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang harus menyampaikan berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa kepada segala bangsa. Ketiga, Ia berpesan bahwa para murid-Nya harus tinggal di Yerusalem untuk menantikan penggenapan janji pemberian kuasa dari tempat tinggi, yaitu janji pencurahan Roh Kudus yang digenapi pada hari Pentakosta. Perlu diingat bahwa pelaksanaan tugas menjadi saksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus berkaitan erat dengan penerimaan kuasa Roh Kudus. Para murid tidak mungkin menjadi saksi yang efektif tanpa mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sebaliknya, perlu disadari bahwa Roh Kudus bukan diberikan agar para murid bisa membanggakan kuasa yang mereka miliki, tetapi supaya mereka secara aktif bertindak sebagai saksi Kristus. Keseimbangan antara menjadi saksi dan mengandalkan kuasa Roh Kudus harus dijaga. Pada masa kini, pelatihan untuk menjadi saksi yang dilakukan secara berlebihan kadang-kadang membuat umat Kristen berbangga diri dan lupa bahwa kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Sebaliknya, pengejaran terhadap kuasa Roh Kudus kadang-kadang membuat sebagian umat Kristen memandang kuasa Roh Kudus sebagai sumber kebanggaan, bahkan menjadi alat untuk melecehkan sesama umat Kristen yang dianggap tidak memiliki kuasa Roh Kudus. Seharusnya, Roh Kudus yang tinggal dalam hati setiap orang percaya membuat kita meninggikan Yesus Kristus, bukan meninggikan diri sendiri. Apakah Anda sudah secara aktif menjadi saksi Kristus? Apakah Anda sudah membiasakan diri mengandalkan kuasa Roh Kudus saat Anda melayani? Bila Anda mengandalkan kuasa Roh Kudus, salah satu ciri yang pasti akan terlihat adalah Anda akan memandang peran doa dalam pelayanan itu sangat penting. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah di dalam perjalanan hidup kami sebagai anak Tuhan,
dalam pelayanan yang kami lakukan, kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan yang terus memimpin kami, yang terus memampukan kami, yang terus menolong kami. Sehingga kalau bukan Tuhan yang menolong kami, maka kami tidak bisa melakukan apapun yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus sertai, bimbing, dan arahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.